Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama mitra Yayasan Ekosistem Lestari telah memulai program pelepasan orangutan ke dalam kawasan cagar alam Janto sejak tahun 2011. Sejauh ini 178 individu orangutan eks peliharaan berhasil dilepas liarkan ke habitat baru untuk menciptakan populasi baru orangutan Sumatera yang statusnya terancam punah. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat Janto yang ikut serta menjaga kelestarian habitat dan satwa di dalamnya, termasuk orangutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pinggiran hutan di Janto dalam menjaga kelestarian alam, sejak 2021 dibangun program budidaya lebah madu Trigona di 8 desa yang berbatasan dengan hutan yang ada di kemukiman kota Janto. Pusat dari pengembangan budidaya lebah madu dengan masyarakat Janto dinamakan dengan Fajar Lestari. Tempat ini dibangun untuk pembibitan pakan lebah, pusat training budidaya lebah madu, dan edukasi center untuk kampanye konservasi orangutan dan lingkungan hidup. Setelah 3 tahun berjalan, Fajar Lestari telah memberikan dampak langsung untuk membantu peningkatan masyarakat dan tempat diskusi tentang kegiatan-kegiatan konservasi dengan masyarakat dan kelompok lainnya di Janto. Banyak tamu yang berkunjung ke Fajar Lestari dari berbagai kalangan untuk melihat proses budidaya lebah madu dan informasi konservasi terutama orangutan. Selain itu, Fajar Lestari juga memfasilitasi siswa di Janto dan mahasiswa yang magang serta melakukan penelitian lingkungan hidup. Beberapa lainnya adalah siswa sekolah yang memilih Fajar Lestari sebagai tempat field trip dan belajar tentang alam. Fajar Lestari diharapkan dapat menghubungkan masyarakat dengan alam tempat mereka bertempat tinggal untuk hidup harmoni dan saling menguntungkan secara lestari. Assalamualaikum, selamat pagi rekan pembangunan. Kita ketemu lagi di Bacrit Bapeda Bercerita barengan saya Agustia Adaha. Di hari ini ada yang beda nih, terutama hari ini adalah hari perdana kita syuting outdoor ya. Dan hari ini saya sudah ada di Kampung Janto, Aceh Besar. Suasananya juga syahdu ya, kayak berasa yang lagi jalan-jalan di sebuah tempat yang luar biasa sekali. Dan ini adalah kali pertama saya bisa datang di sini dan kita akan cari tahu siapa kira-kira yang mau kita ajak ngobrol gitu. Tapi by the way, sebenarnya sih sudah ada janji sebelumnya kalau hari ini kita bakal duduk dengan seorang putra daerah yang ini keren sekali. Langsung kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Mukhlisin. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Tia. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Jadi kayaknya kita masih kaku. Pak tadi manggilnya Ibu ya? Mohon maaf Pak, saya manggil saya Tia aja. Bang, saya izin manggilnya Abang aja ya, biar kita lebih akrab lagi. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Terima kasih by the way sudah menyempatkan diri untuk duduk barengan saya di sini di Fajar Lestari. Fajar Lestari, ya. ya. Mungkin juga rekan pembangunan bertanya-tanya kira-kira kenapa hari ini Bacrit bisa datang di sini di Fajar Lestari gitu. Ada apa sebenarnya ya? Kita hari ini akan membahas untuk tema yang luar biasa sekali ini tentang budidaya ternak lebah sebagai upaya mengangkat potensi lokal Kabupaten Aceh Besar. Dan kenapa harus ada Bapak Mukhlisin di sini? Seru ya gitu ya Pak ya. Jadi kita akan bicara ataupun ngobrol banyak hal tentang pembibitan pakan lebah Fajar Lestari yang ada di Aceh Besar. Kita tahu bahwasanya Aceh Besar ini kan memang benar-benar besar ya, Bang. dari namanya udah besar. Udah besar gitu ya. Jadi apa ya, kita nggak sanggup ngejangkau semuanya. Tapi ya hari ini alhamdulillah duduk dengan Bang Mukhlis. Kita bicara banyak hal tentang lebah, kemudian juga pemberdayaan masyarakat yang ada di Janto, gitu ya. Oke, by the way, pertama kali ini, kenapa kita ada di sini, Bang Mukhlis, Fajar Lestari, tempat apakah ini, dan juga rekan pembangunan juga harus tahu, Bapak atau Bang Mukhlisin ini adalah manajer Buffer Protection Unit yang ada di Janto ini ya. Benar. Oke, silakan, Bang, kira-kira. Baik, terima kasih Bu Tia udah berkunjung ke tempat kami di Fajar Lestari ya, dan teman-teman Bapeda juga. Nah, kami di YEL sebenarnya ini bukan program baru.
Sejak 2011 kita sudah ada sebuah program besar, bisa dibilang kayak gitu. Kita punya program reintroduksi orangutan Oke. sejak 2011 gitu. Tujuannya adalah untuk melepaskan orangutan eks peliharaan. Oke. Jadi mungkin Bu Tia tahu ya bagaimana kondisi orangutan kita hari ini. Beberapa dari orangutan kita yang disita gitu pernah dipelihara orang gitu, dan direhabilitasi, kemudian ada program untuk melepaskan mereka kembali ke hutan gitu. Oke. Berarti Jadi kita YEL itu mulainya dengan reintroduksi orangutan di Janto di tahun 2011 gitu. wait, berarti YEL ini adalah Yayasan Ekosistem Yes, Lestari. iya benar. Sorry, Oke. tadi saya lupa memperkenalkan. Betul sekali. Jadi Dan, kayak yang siapa ini YEL gitu ya. Jadi YEL itu apa namanya? Kami adalah mitra dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Dalam hal ini diamanahkan untuk mengurus orangutan fokusnya. Dan ya itu tadi kita udah mulai di 2011 di Janto, dan kemudian karena salah satu faktor sukses untuk konservasi orangutan itu sangat tergantung dari partisipasi masyarakat, makanya timbul ide untuk program budidaya lebah ini. Oke. Semacam apa namanya, community development-nya untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan reintroduksi orangutan. Oh, berarti YEL ini awalnya adalah tentang bagaimana penanganan terhadap orangutan yang ada di Sumatera. Benar. Awalnya begitu, kemudian dianggap sudah berhasil, Iya. dan ini adalah rewardnya atau bagaimana nih? Atau memang planning project ke depannya tetap berkelanjutan lama ini Pak, tentang Fajar Lestari ini maksudnya? Iya, jadi salah satu program besar YEL itu namanya SOCP, Sumatera Orangutan Konservasi Program. Oke. Program konservasi orangutan gitu. Selain apa namanya, selain reintroduksi orangutan, kita juga punya beberapa stasiun riset yang fokusnya untuk melakukan penelitian terhadap orangutan. Cuman seringkali kan permasalahan orangutan ini sangat dekat dengan apa yang dilakukan manusia gitu. Ya. Misalnya di Janto gitu. Dulu di awal-awal kami lebih fokus ke orangutannya. Kita misalnya rilis orangutan, ikut orangutan setelah itu, dan kita mencoba untuk memastikan bahwa orangutan setelah dilepas ini mereka bisa survive di alam. Gitu. Gitu. Karena kan ini yang dirilis ke Janto ini sebagian besar adalah orangutan yang masih kecil-kecil, yang bayi gitu. Nah, kenapa masyarakat? Ya itu tadi, karena tanpa masyarakat kita nggak bisa nih. Dan kenyataannya beberapa dari orangutan yang kita rilis juga ada yang turun ke perkampungan, termasuk ke kabupaten lain seperti Tangsi, dan pernah juga ke Lung gitu. Nah, sering kali kita melihat bahwa ada potensi konflik di situ antara orangutan dengan manusia, dengan masyarakat. Ketika itu nggak dikelola dengan baik gitu. Makanya kita hadir di masyarakat. Jadi pendekatan yang sebelumnya kita lebih kepada fokus ke orangutan atau ekologinya, sekarang kita juga melihat bahwa sosial dan sosial ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan gitu. Artinya masyarakat juga pada saat yang sama mereka merasa memiliki bahwa orangutan yang kita lepas di Janto ini juga punya mereka gitu. Dan kami sudah memulainya sebenarnya dengan merekrut staf yang bekerja di stasiun, itu kurang lebih ada 25 orang, itu berasal dari anak-anak muda di sini. Wow. Jadi programnya itu bukan program yang dikerjakan orang luar dalam tanda kutip ya, bukan kita rasis dengan apa, enggak, tapi alangkah baiknya memang kalau kegiatan itu dilakukan oleh pemuda atau pemudi setempat, kan mungkin rasa memilikinya itu lebih ini ya, lebih gitu kira-kira. 25 orang di sana sampai saat ini juga masih mereka di sana. Masih, alhamdulillah kita udah jalan dari 2011, berarti kurang lebih udah jalan beberapa tahun itu ya, 13 tahun Ya, kurang lebih. Kita sudah lepas sejauh ini 178 orangutan, dan kabar baiknya paling tidak yang kita monitor itu ada 7 individu orangutan yang lahir di Janto. Karena ini kan tujuannya untuk membentuk populasi baru. Kita tahu bahwa orangutan Sumatera ini sebagian besar itu ada di ekosistem loser. Dan kalau kenapa-kenapa di sana, entah mereka kehilangan habitat atau suatu saat penyakit yang kayak kita alamin COVID kemarin, kalau orangutan kan kalau misalnya kena penyakit ya menyebar kemana-mana bisa jadi
punah mereka. Iya, Kan? benar. Dan ini menjadi semacam cadangan populasi atau juga untuk memastikan bahwa populasi orang hutan itu ya tetap stabil kalau nggak bisa meningkat. Jadi kalau untuk semua orang hutan yang sudah dilepas liarkan, apakah mereka benar-benar liar pada akhirnya? Tujuan kita adalah meliarkan, tapi latar belakang mereka ada yang ekspeliharaan, yang tadi yang diambil dari mereka kecil diburu, dan sayangnya hampir semua orang hutan yang dipelihara itu bisa dipastikan induk betinanya itu dibunuh gitu. Karena perilaku orang hutan kalau Mbak Tia tahu, dia hampir mirip-mirip. Kita nggak menyamakan manusia dengan orang hutan, tapi perilakunya mirip-mirip dengan manusia. Mereka sangat care dengan bayinya. Jadi bahkan orang hutan itu mereka menyapi anaknya sampai 6 tahun baru dijauhkan gitu. Wow. Nah itu, jadi karena mereka diambil terlalu cepat, kita harus harus mengajarkan si orang hutan ini untuk belajar mengenali mana buah, mana pakan mereka, mana predator gitu. Dan satu kelompok lainnya adalah orang hutan yang kita bilang translokasi atau kayak memindahkan. Misalnya ada kejadian hutan di situ terdegradasi atau hilang itu, dan habitatnya memang nggak mendukung untuk orang hutan berkembang di situ. Kita translokasi. Pindahkan. Kalau nggak ada lokasi terdekat hutan di sekitar lokasi mereka, kita pindahkan ke Janto. Namanya orang hutan translokasi. Ya. Jadi ada 2 tipe tadi itu. Nah, sebutannya Bang Muklis yang ada di Janto teman-teman sana adalah petugas atau apa nih sebutannya? Yang bertugas dengan orang hutan kita panggilnya keeper. Keeper. Penjaga ya. Penjaga. Dan dulunya nih rekan pembangunan Pak Muklis 10 tahun ya Pak ya? Benar. Kurang lebih 10 tahun beliau ada di hutan sebagai keeper. Awalnya. Benar. Dan benar-benar waktu itu kan sempat dikasih lihat nih video tentang orang hutan yang ada di sana, dan ini luar biasa kalau menurut Tia, ini adalah amaze banget gitu ya. Ngelihat Bang Muklis gendong orang hutan. Itu jadi pemandangan yang luar biasa sih Bang Muklis gitu. Dan pada akhirnya 10 tahun boleh cerita, ini kan kita masih ngebahas soal orang hutan nih sebelum kita masuk ke Fajar Lestari tentang lebah. Apa ya, kenangan apa yang sampai saat ini tuh yang kayak masih teringat selama yang ada di hutan sana, Bang? Kayaknya membahas orang hutan nggak kalah menarik dari membahas lebah. Iya, tapi lebah juga ini sangat menarik, soalnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat kan. Saya flashback belakang sedikit. Saya background sambil saya kopi boleh ya? Boleh silakan. Jadi ada madu di sini. Lanjut Pak. Saya sebenarnya lulusan dari pendidikan biologi FK Unsia gitu, yang notabene kan harusnya jadi guru lah sebagian besar. Nggak kan. Nyambung karena biologi kan. Terus di tugas akhir saya mengambil penelitian tentang gajah Sumatera. Di Janto, 2006 gitu. Jadi lumayan lama udah di Janto, dari 2006. Ya. Kemudian kerja dengan gajah setelah itu, terus harimau, dan di 2011 saya diterima sebagai manajer stasiun yang tempat tadi, reintroduksi orang hutan di Janto ya. Jadi memang dari beberapa satwa yang saya bilang, saya bekerja dengan gajah, kemudian harimau, orang hutan, dan terakhir lebah kecil-kecil gitu ya. Tapi orang hutan memang punya hal yang unik gitu, yang untuk untuk kita pelajari atau kita kerja dengan mereka gitu. Kadang-kadang memang kita dianggap kayak orang yang dalam tanda kutip kurang waras gitu. Kadang kita bicara dengan orang hutan gitu, menggendong seperti Bu Tia bilang tadi. Tapi itu memang semata-mata bagaimana kita memastikan bahwa kegiatan ini bisa berhasil gitu. Karena kan lagi-lagi ini orang hutan peliharaan yang sudah dekat dengan manusia gitu. Dan mereka juga sangat ketergantungan dengan dalam tanda kutip majikannya yang meliharanya gitu. Jadi butuh waktu lah. Kalau ditanya hal yang menarik, pengalaman kerja di orang hutan banyak tentunya. Kami dengan teman-teman pemuda-pemuda di Janto ini menghabiskan sebagian waktu kami di lapangan, di tengah hutan, nggak ada sinyal ya, jauh dari keluarga, tapi dengan tujuan besar tadi, dengan dukungan gitu dari BKSDA, dari YEL gitu, dan banyak pihak-pihak lain yang datang ke sana. Alhamdulillah kami bisa melalui dan bertahan sampai sekarang itu, dan hasilnya seperti saya bilang tadi udah lahir beberapa individu orang hutan, dan memang pekerjaan itu nggak mudah gitu. Tapi menyenangkan. Menyenangkan. Sesuai dengan passion nggak sih? Iya.
Biologi kan? Biologi ya benar. Iya, Nah benar. pada akhirnya 10 tahun sudah diembani lah gitu di hutan, bergelut dengan orang hutan, dan sekarang dikasih kesempatan untuk menjadi majikan dari lebah di Fajar Lestari. Bener. Iya, sejak 2021 ya. Jadi setelah 10 tahun dengan orang hutan, tapi masih di lokasi yang Iya, iya, sama benar. gitu. Dan saya sangat bersyukur bisa bekerja, bisa apa namanya ya, bisa hidup di sini di Janto gitu. Walaupun kotanya kecil bagi orang-orang dari kota besar termasuk Banda Aceh mungkin ya, tapi di sini menurut saya cukup menyenangkan gitu. Oke. Dan kami melihat dengan pengalaman-pengalaman di tempat lain bahwa di konservasi ini Janto termasuk tempat yang partisipasi masyarakatnya cukup bagus gitu. Mereka cukup peduli gitu. Oh ya. Kalau Bu Tia tahu kan di sini ada Sungai Krung Aceh ya, Betul. yang itu sangat vital, nggak hanya untuk warga Janto. Teman-teman di Banda Aceh termasuk Bu Tia, Bergantung. Mbak Tia juga sangat bergantung dari situ untuk Wow. kebutuhan MCK Air. ataupun apa pertanian ya. Betul. Dan masyarakat di sini udah saya lihat cukup berkomitmen untuk menjaga itu. Mereka punya forum, dulu mereka membangun forum namanya Forsakap untuk apa namanya, untuk memproteksi kawasan sumber air ya. Iya. Kemudian juga mereka cukup membantu lah kegiatan-kegiatan konservasi termasuk yang reintroduksi orang hutan. Tanpa dukungan mereka, mustahil ini akan berjalan dan bertahan sampai sekarang. Iya. Gitu. Benar-benar luar Iya. biasa banget ini Fajar Lestari saat ini ya. Kemudian gini, apa kaitannya dengan orang hutan tadi? Ya, kemudian dengan lebah sekarang. Iya. Hubungan ketertarikannya seperti apa sih, Bang? Oke, jadi seperti di awal tadi, memang kegiatan atau program utama YEL itu adalah konservasi orang hutan gitu. Terus karena butuhnya dukungan masyarakat seperti tadi, kita melihat apa potensi di Janto ini yang kira-kira bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Dan itu datangnya dari mereka. Bukan yang kayak kita datang dengan program Pak, Bu, mau ini enggak gitu. Tapi kita menggali apa potensi yang ada di desa kita, mendampingi sekarang ini ada 8 desa ya yang ada di sekitar kawasan CA TWA Janto, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Janto, tempat di mana kita melepaskan orang hutan gitu. Nah, saat itu hasil diskusi kita dengan masyarakat adalah mereka punya potensi dari lebah madu hutan yang sudah mereka manfaatkan, dan itu secara hukum boleh gitu, secara hukum pemerintah ya, termasuk ke dalam hasil hutan non kayu, kira-kira seperti itu. Cuman tidak semua masyarakat terakses untuk memanfaatkan itu, terutama kelompok ibu-ibu, karena kita juga kan ibu-ibu agak kesulitan gitu ya, apalagi harus manjat pohon malam-malam gitu. Nah, dari situ kita coba untuk menawarkan apa namanya, mau nggak mereka yang mungkin lebih aman, Ya, lebih fleksibel. mudah gitu ya. Jadi kita menawarkan untuk budidaya gitu. Selain yang pemanfaatan lebah liar tadi tetap jalan gitu. Oke. Jadi kita coba dengan itu. Terus menariknya kami mencoba dengan lebah. Kan lebah ini ada 2 jenisnya ya, mungkin Mbak Tia tahu. Ada yang kelompok apis, yang lebah sengat itu. Ada yang kelompok stingless, yang nggak punya sengat. Gitu. Nah, kita coba dengan kelompok apis, apis mellifera yang umum orang budidaya. Tapi itu lebahnya dari luar. Nah, ketika kita coba, karena si lebah ini butuh pakan yang banyak, itu nggak berhasil. Nah, jadi, apa namanya, ketika itu nggak bisa, kita melihat ada potensi dengan lebah trigona, dengan lebah stingless tadi yang ada di tidak Fajar ada sekarang. Kayak dari sekarang ya. Jadi kita mulai bentuk kelompok di November 2021 saat pandemik itu ya. Kita coba dengan satu desa, dan kebetulan juga di desa tersebut sudah ada masyarakat yang udah memulai. Oh, gitu sebelumnya memang sudah ada? Sudah ada. Oh, Dan gitu. saat itu selain kami juga teman-teman ranger, di Janto juga ada community ranger ya. Iya. Mereka juga melakukan budidaya lebah trigona tadi. Nah, keunggulan dari si trigona ini, mereka lebih adaptif dengan lingkungan gitu. Iya. Kalau yang gagal tadi, yang kami coba dengan apis mellifera, itu karena faktor pakan. Betul. Mereka butuh pakan yang banyak. Kalau misalnya saya contohkan ke hewan lain, mungkin kalau
Mbak Tia bisa bayangkan itu kayak ayam potong gitu. Dengan ayam kampung. Kalau ayam kampung kan dengan hal-hal apa aja di sekitar Semua mereka dimakan bisa gitu. hidup. Iya, betul. Jadi kami coba di satu desa, Janto Baru saat itu, kita lakukan pelatihan, kita bentuk kelompok gitu ya. Kemudian setelah itu kita bagikan dengan kotak-kotak lebah Trigona. Masing-masing anggota itu dapat 3 kotak lebah. Kemudian kita juga memikirkan di awal bagaimana program ini bisa kita dampingi dari awal sampai selesai gitu. Artinya nggak hanya bagaimana kita memproduksi, tapi bagaimana kita bisa menjual seperti ini, itu juga penting kan. Supaya minat masyarakat itu nggak turun gitu. Jadi memang harus dilihat jangka panjangnya, manfaatnya benar. ke depan. Wow. Oke, sebelumnya nih ya rekan ya, jangan lupa untuk tonton kami terus dan juga subscribe kami di YouTube di Bapeda Aceh, ada juga Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube ya sekali lagi. Karena juga memang informasi yang ada yang bisa kalian tonton di Bacer ini penuh dengan edukasi, informasi, dan juga yang pastinya kami akan terus mengundang narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi nggak cuman hiburan yang bisa dapat, tapi juga kita bisa belajar banyak. Sama seperti Fajar Lestari ini juga menjadi tempat edukasi ya. Benar. Seperti yang mulai dari anak-anak sekolahan, mahasiswa untuk melakukan pendekatan secara alami dengan alam. Itu yang ada kaitannya dengan orangutan tadi. Jadi antara lebah, orangutan dan manusia gitu. Nah, program kita di atas yang dengan orangutan itu kita terkendala untuk diakses oleh masyarakat umum. Ya. Karena orangutan program reintroduksi itu harus seminimal mungkin kontak dengan manusia untuk seminimal mungkin karena tujuannya kan untuk meliarkan gitu. Betul. Apakah itu karena kekhawatiran akan tertular penyakit atau hal-hal yang lain yang bisa mengembalikan perilaku orangutan menjadi jinak kembali gitu. Jadi hal seperti itu. Nah, Fajar Lestari ini kalau yang Mbak Tia tanyakan tadi selain tempat pembibitan, kan ini kita rancang di awalnya adalah tempat untuk pembibitan yang bibitnya kita bagikan ke anggota kelompok tadi. Oke. Karena faktor kesuksesan budidaya lebah itu 80% dari pakan. Serius? Serius, ya, benar. Jadi madu itu sangat tergantung dari sumber bunga yang ada di sekitar kotak lebah kita letakkan. Gitu. Kalau pakannya melimpah, bisa dipastikan madunya banyak. Gitu. Apalagi dan kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Nah, beruntungnya kita di sini pakannya nggak dari satu sumber, dari satu pohon gitu. Misalnya kayak akasia, perkebunan akasia semua. Kalau di sini nggak, kita bilangnya multiflora. Ada banyak pepohonan, ratusan pohon yang berbunga gitu. Ada yang kita tanam, ada yang dari kebun masyarakat, ada juga yang dari hutan di sekitar gitu. Jadi bayangkan dari ratusan bunga itu diambil oleh lebah dan itu disimpan jadi madu yang kita konsumsi sekarang gitu. Jadi khasiatnya memang luar biasa. Wow, rekan, juga di depan kita sudah ada produk madu gitu ya. Jadi kita sambil ngobrolnya sambil jualan gitu ya. Enggak, sebenarnya sih untuk promosi ya, bagaimana bahwasanya Aceh ini juga kaya akan sumber daya alam. Dan bagaimana cara kita untuk bisa memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Di depan sini boleh ya saya lihat ya Pak Muklis ya. Sini kan ada dua macam ya Bang. Ada Apis mellifera sama yang Trigona. Trigona yang linot tadi. Boleh nggak sih disebutin perbedaan dua jenis itu dulu? Kalau yang Trigona ini ini yang kalau di masyarakat Aceh lebih dikenal dengan linot. Gitu. Linot. Dan dulu nggak diperhitungkan lagi linot kalau bahasa Aceh karena mungkin sebenarnya propolis itu yang lengket. Jadi masyarakat kita dulu nggak begitu melihat bahwa ini potensi gitu karena mungkin juga madunya sedikit. Ya. Tapi di balik itu sebenarnya khasiatnya luar biasa ini dari madu Trigona ya, dari linot ini. Dan harganya juga di pasaran cukup mahal. Wow. Jadi Mbak Tia bisa bayangkan kita dari 3 kotak lebah yang kita bagikan ke anggota kelompok, mereka bisa panen rata-rata 2 liter per 45 hari sekali kita panen. Dan itu kita beli dengan harga mencapai 300.000 per liter. Wow. Jadi cukup membantu sebenarnya. Walaupun itu belum menjadi
mata pencarian utama untuk masyarakat. Betul. Nah, tapi untuk nambah-nambah, untuk jajan, untuk beli buku anak Tercukupi sekolahnya, ya. alhamdulillah tercukupi gitu. Oke, bisa dicoba nih ya. Kebetulan juga di depan saya nih Rakan udah ada madu, ya. Ini rasanya Ini yang baru dipanen. yang Mbak, baru ya. dipanen. Nah, Rasanya enak nih, pasti. mudah-mudahan. Ini agak ada asam-asamnya ya? Ciri dari apa namanya, karakteristik dari madu trigona itu agak asam. Ya. Kebanyakan asam karena kan dia simpannya dalam propolis. Gitu. Mungkin nanti bisa kita lihat gimana kotak lebah, apa namanya, susunan dari Boleh madu. nanti ya? Boleh. Oke, jadi masa panennya adalah 45 hari ya? 45 hari. Jadi gini maksudnya, masyarakat yang sudah diberikan anggota gitu ya, diberikan kotak lebah, kemudian mereka panen, hasil panennya dibawa ke Fajar Lestari atau Dibawa ke bagaimana? Fajar Lestari. Sekarang kita punya 8 kelompok dengan jumlah total anggota 190 dan kita memiliki lebih kurang ada 620 kotak lebah trigona gitu. Awalnya Jadi cuma dibagi cuma-cuma gitu? enggak, kita nggak bagi cuma-cuma. Jadi bentuknya bentuk kerjasama gitu. Oh, oke. Bukan yang kayak hibah. Kan kita belajar dari pengalaman juga. Dan kami melihat bahwa pendampingan itu penting ya. Jadi kita buat kerjasama. Hasil dari panen madu ini nggak semuanya untuk apa namanya? Untuk anggota yang melakukan budidaya. Kita buat perjanjian bagi hasil 40% untuk anggota, 40% untuk kami YEL sebagai pihak yang akan memastikan program ini bisa berlanjut gitu, dan 20% untuk penguatan kelompok. Oke. Jadi dengan begitu masing-masing kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan dengan baik. Amin gitu. Nah, Sebelumnya Rakan, sebelum kita bertemu hari ini dengan Bang Muklis, sebelumnya saya juga ada kerjasama waktu itu peliputan juga sih Bang kan. Terus kita ngobrolin yang kayak tadi Bang Muklis bilang kita mengecilkan kemungkinan terjadinya kontak antara masyarakat dengan orang utan misalkan. Kemudian lahirlah yang artinya untuk budidaya lebah ini. Jadi sempat ada kayak perdebatan waktu itu nih Rakan kan ngomong, loh memang kan kalau hutan memang sudah disediakan untuk kita dan kita harus bisa memanfaatkan gitu. Dan ternyata inilah hasil yang sudah disepakati oleh Bang Muklis dan juga YEL-nya, Yayasan Ekosistem Lestari. Oke, terakhir Bang Muklis, apa yang diharapkan untuk ke depan pilot project-nya terhadap Fajar Lestari, tentunya juga YEL ya untuk seluruh programnya di masa yang akan datang. Iya, mungkin tambahan sedikit yang Fajar Lestari tadi ya. Jadi selain pembibitan, kami juga di sini ada program edukasi gitu untuk masyarakat dan untuk siswa yang ada di sekitar Janto maupun mahasiswa gitu. Karena kenapa? Ya yang itu tadi, akses mereka untuk ke orang hutan kadang susah. Mereka bisa datang ke sini. Memang nggak kita rancang di awal ini untuk jadi tempat ya seperti Mbak Tia lihat kayak semacam mini education center gitu ya, atau madrasah untuk kita ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Dan ketika berjalan ada pihak-pihak dari kampus, dari sekolah. Sekarang kita punya 2 siswa SMK yang lagi magang di sini dan 1 mahasiswa dari perguruan tinggi Banda Aceh Stik ya yang melakukan riset. Jadi ada dampak lain yang kita lihat di sini. Kita tidak hanya ngomong tentang lebah di Fajar Lestari, juga ngomong tentang orang hutan. Supaya itu tadi, kalau kita mau keroyokan untuk program konservasi orang hutan, otomatis kan kita perlu merangkul banyak orang untuk peduli dengan orang hutan. Gitu. Nah, cita-cita kami, YEL secara gambaran besarnya ya, dengan mitra-mitra tentunya, terutama dalam hal ini pihak yang memberi amanah kepada kami sebagai pelaksana di lapangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh ataupun Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana kami bisa memastikan bahwa program konservasi orang hutan, terutama yang reintroduksi orang hutan itu bisa berkelanjutan, terciptanya satu populasi sehat orang hutan di Janto, kemudian juga masyarakatnya bisa bisa hidup berdampingan secara harmoni dengan alam tempat di mana mereka tinggal. Tanpa harus merusak alam. Tanpa harus merusak alam. That's Jadi the point. bisa dibayangkan kalau dulu mungkin saya juga berasal dari orang tua yang tinggal di
di pinggir hutan, dan orang tua saya juga melakukan pekerjaan yang kurang lebih ya semacam masyarakat di sini mencari kayu segala macam. Dan kita memang melihat bahwa kadang-kadang sisi ekonomi itu yang membuat masyarakat nggak ada pilihan. Gitu. Yeah. Dan ketika ada program lebah seperti ini, mungkin ini bisa kayak jadi alternatif, bisa kayak jadi nilai tawar. Kita bisa kayak apa namanya ya, bisa memotivasi masyarakat untuk misalnya kayak pakan lebah tadi. Kalau kita bilang tanam pohon untuk oksigen mungkin kayak kurang masuk akal di masyarakat. Tapi kalau Bapak Ibu kita tanam pohon, kita tanam bunga, kemudian kita bisa panen madu gitu. Dan itu lebih masuk akal, lebih menarik karena kan dampaknya bisa dinikmati langsung gitu ya. Kadang agak susah kita menjelaskan, apalagi dengan istilah-istilah yang agak susah dipahami oleh masyarakat. Ini kita tebang hutan, global warming jauh mungkin ya. Tapi dengan lebah insya Allah pendekatan kita lebih gampang. Pun begitu ketika kita melarang orang untuk nggak nebang pohon di hutan, kita bisa menjelaskan bahwa tanpa kita bersusah payah datang ke hutan untuk nebang pohon, menyiapkan bunga, yang bunganya akan diambil oleh lebah kita, dan itu bisa kita panen gitu. Kita cukup tunggu di pekarangan rumah kan, karena kan kotak-kotak lebah kita taruh di sekitar rumah. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Kita akan mudah-mudahan kita akan melihat di masa depan orang hutan yang lestari dan masyarakat Janto juga yang terus hidup berdampingan dengan alamnya. Mutia juga kalau nanti rindu datang ke, kan susah sekarang ya. Kalau misalnya hari libur kita mau ke yang tempat ada sungai, ada suara burung, itu kayaknya cuma di sini agak susah ya. Fajar Lestari. Dan saya juga berharap ya Bang Muklis suatu saat nanti kalaupun entah itu 1 atau 5 tahun ke depan, saya balik dengan teman-teman Bacrit ya, masih ada Bang Muklis di sini. Nggak ada pun saya pokoknya. Tapi kan dia semakin besar gitu Bang benar. Oke Bang, terakhir singkat saja. Ini dukungan pemerintah kan juga ada kerjasama luar biasa banyak gitu. Boleh nggak sedikit apa yang pengen disampaikan Bang Muklis terhadap pemerintah Aceh khususnya yang membantu mendukung Fajar Lestari dan juga Yayasan Ekosistem Lestari ini? Ya, itu salah satu potensi besar di Janto ya. Jadi kita bekerja nggak sendirian gitu. Ada pihak-pihak baik secara langsung atau tidak langsung yang mendukung program ini. Terutama pemerintah daerah, mulai dari pemerintahan kampung gitu. Kami cukup diterima dengan baik di sini oleh masyarakat, oleh Muspika di sini. Bahkan kita punya beberapa program kerjasama dengan Polres, dengan Polsek, Koramil gitu. Kayak sekarang ada pos pengamanan itu kan, yang dilakukan bersama. Dan tentunya seperti saya bilang tadi, ini juga amanah dari Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini BKSDA. Jadi kami didukung penuh oleh mereka untuk menjalankan program reintroduksi orang hutan dan sekarang program pemberdayaan masyarakat di Janto. Keren banget nih ya. Oke, sebelum kita pamit ya rekan pembangunan, kalau juga rekan pembangunan pengen menghabiskan waktu di weekend dengan keluarga ya, kalau biasanya pantai udah biasa, datanglah ke Fajar Lestari, bawa anak-anak untuk belajar edukasi. Minum madu sambil kita petik, ada anggur di sana, duduk santai sambil dengar suara-suara hewan, burung, suara kambing, luar biasa ya. Tempatnya cukup cozy di sini ya. Terima kasih Mbak Tia. Dan rekan juga bisa pesan langsung ya? Bisa pesan langsung. Ini ada atau Instagram ada juga. ya, cek Instagramnya di Sumabi, kemudian juga untuk tahu informasi terkait dengan kegiatan dan juga program di Yale, bisa ya di Instagram Yale Medan. Kalau Instagramnya langsung ke Sumabi. Sumabi ya, oke. Baiklah, Bang Muklis, terima kasih banyak Terima kasih banyak Mbak Tia. Iya, sudah menerima kehadiran kami dan madu saya. Datangin lebahnya langsung. Saya tadinya mau closingnya sambil minum gitu ya, tapi ini masih bisa diminum ya? Masih. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Muklis, salam untuk semua teman-teman. Terima kasih Mbak Tia. Ya, dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan hari ini informasinya sangat akurat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa ya rekan pembangunan. Jangan lupa nonton kami terus di YouTube-nya barengan saya Agustiada. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat pagi.